Hmm, ini udah hadir semua ya? Mana ini siapa? Si pennya? Afisa Herliani, ada? Halo ya Pak. Oh iya, oke. Ya, Semuanya udah hadir semua? sudah Pak. Hanya beberapa kayak Adinda itu izin Pak, karena ada beberapa Mana? keperluan. Hmm. Terus biasanya kalau untuk mulai perkuliahan gimana biasanya? Oh ya, pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman untuk memulai kelas hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Joko untuk memaparkan materi tentang KONI. Kepada Pak Joko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Triantoro, fisioterapi dari KONI DKI Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang sport fisioterapi atau fisioterapi olahraga. Sebelumnya, silahkan untuk menyiapkan catatannya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung di-cut, nggak perlu nunggu materi selesai. Jadi nggak usah sungkan. Bisa langsung atau via chat. Oke. Nah, di medical in sport. Jadi medical in sport ini lebih spesifik lagi kepada fisioterapinya. Koordinator dibagi koordinator, event visio, dan tim atau kontingen. Nah, kebetulan dengan posisi saya yang berada di KONI DKI Jakarta, berarti saya posisinya di tim atau kontingen. Kontingen itu bisa DKI Jakarta atau tim secara spesifik. Misalnya cabur atletik, cabur renang, cabur sepak bola. Nah, itu bisa juga beda-beda pada setiap bagian tugasnya. Tapi ada mirip-mirip lah. Di sini yang paling atas adalah koordinator. Koordinator berkaca pada Asian Para Games 2018, fisioterapi koordinator itu adanya di Para Village, di tempat menginap atlet-atlet itu. Nah, dari situ dibagi-bagi atletnya, dibagi-bagi visionya. Ada yang memang bertugas untuk fokus di Para Village, di polikliniknya. Ada yang dibagi ke event visio. Dalam hal ini adalah dia berada di event, misalnya event para tenis, para swim, dan lain-lain. Nah, tugas koordinator di sini adalah membagi-bagi tugas dari fisioterapi tersebut di mana dia harus berperan. Kalau di event visio, biasanya dia lebih kepada menangani kasus-kasus akut injury. Kalau tim atau kontingen lebih global lagi. Hampir mirip-mirip kayak koordinator dan event visio. Nah, ini berdasarkan diagramnya. Jadi
semuanya itu saling berhubungan. Tidak ada kita di bawah atlet, kita tidak ada di bawah pelatih, semua posisinya sejajar. Semuanya saling mendukung, baik atlet, baik pelatih maupun fisioterapi. Nah, dalam hal di sini adalah clinical support. Clinical support-nya macam-macam. Salah satunya adalah fisioterapi. Oke, lanjut aja. Ini sport fisioterapi kompetensis berdasarkan IFSPT. IFSPT itu adalah International Federation of Sport Physical Therapy. Jadi itu semacam perhimpunan yang membawahi sport fisioterapi yang ada di dunia. Di bawahnya WCPT. Kalau di Indonesia ada namanya PFOI. Perhimpunan Fisioterapi Olahraga Indonesia, di bawahnya IFI. Nah, berdasarkan pernyataan dari IFSPT adalah kemampuan dari sport fisioterapi itu harus meliputi satu pencegahan cedera, acute intervention, rehabilitation, performance enhancement, dan seterusnya. Nah, kebetulan di Indonesia itu baru ada karena jadi untuk menempuh pendidikan sport fisioterapi itu ada dua level. Yang pertama adalah melalui jenjang formal dalam artian kuliah S2. Kebetulan di Indonesia belum ada, jadi waktu itu teman-teman dari PFOI merencanakan untuk melalui jalur non formal. Jalur non formal itu melalui pelatihan. Nah, kalau menurut ISPT pelatihannya itu dibagi menjadi 3 level. Masing-masing punya tingkatan tertentu. Nah, untuk yang ada di Indonesia untuk saat ini adalah baru ada di level 1. Dalam hal ini itu mencakupi nomor 1, 2 dan 1, 2, 3 dan 4. Untuk selanjutnya belum ada karena harusnya tahun lalu. Cuman karena pandemi dibatalkan untuk level 2-nya. Nah, atau tadi melalui pendidikan formal, melalui program magister atau master. Itu kuliah 2 tahun. Kalau melalui non formal seperti ini bisa sekitar untuk kalau nggak salah itu untuk yang level 1 itu 2 tahun. 2 tahun itu juga harus mengisi namanya logbook. Hampir sama kayak di fisioterapi. Kalau kita mau dapat SKP kita harus masukin data-data pasien kita. Nah, yang kompetensi yang bisa kita lakukan pada level 1 adalah injury prevention, acute intervention, rehabilitation, dan performance enhancement. Untuk yang lainnya belum saya bisa jabarkan karena secara pendidikan juga belum mumpuni, jadi mohon maaf. Dan untuk saat ini PFOI hanya fokusnya di 4 ini saja. Mudah-mudahan ke depannya Indonesia punya sport fisioterapi yang sudah certified, baik secara nasional maupun secara internasional. Nah, berdasarkan tadi 4, injury prevention, acute intervention, rehabilitasi, dan performance enhancement after sport injury. Jadi yang membedakan dengan pelatih fisik adalah sama-sama kita performance enhancement. Dalam artian adalah meningkatkan kemampuan kapasitas dari atlet. Bedanya adalah kalau pelatih fisik dalam kondisi bugar, kalau kita dalam kondisi benar-benar dari nol. Dalam artian dia baru recovery setelah proses injury. Yang membedakan fisioterapi olahraga dengan fisioterapi muskuloskeletal itu apa? Ada yang tahu nggak? Karena ini ranahnya mirip-mirip, sama-sama megang sprain ankle, sama-sama megang tenis elbow. Ada yang tahu di sini? Mungkin bisa menjawab, menyalakan mic-nya. Kenapa malu-malu? Ada? Nggak ada? Ya udah. Jadi yang membedakan antara
fisioterapi olahraga dengan fisioterapi muskuloskeletal adalah pada tahap yang ini, peningkatan kapasitas pasca cedera. Kalau di muskuloskeletal yang penting udah sembuh, udah nggak perlu dia bisa kembali main, nggak perlu dia bisa jadi juara lagi. Yang penting nyerinya hilang, aktivitasnya dia nggak ada terganggu, cukup. Nah, kalau fisioterapi olahraga ada tambahannya itu tadi. Dan mau dia sport injury dalam artian kenanya gara-gara cedera olahraga, misalnya dia karena bertanding atau karena latihan, maupun kecelakaan, dia jatuh dari motor atau misalnya di rumah kepleset atau jatuh dari tangga. Itu mungkin yang satu cedera yang tidak disebabkan karena sport olahraga, yang satu disebabkan oleh non olahraga, tapi karena ini objeknya dua-duanya adalah atlet, maka targetnya adalah sama untuk mengembalikan dia pasca dari cederanya. Jadi nggak cukup dengan sembuh aja. Nah, injury prevention dari pertama adalah balik lagi proses dari kesehatan itu adalah yang pertama adalah promotif, yang kedua adalah preventif, terus ada kuratif, ada rehabilitatif, dan satu lagi saya lupa tadi. Nah, yang paling pertama adalah pencegahan, karena kalau udah kita mencegah, minimal kita mengurangi kerja kita setelahnya. Karena lebih baik, ada istilah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pada olahraga itu penting banget perlunya program injury prevention. Untuk langkah awalnya itu meliputi data-data yang harus dikumpulkan adalah kondisi umum, baik itu berat badan, baik itu tinggi badan, riwayat penyakit terdahulu, terus pengukuran antropometri, blood pressure, respirator rate, fat mass itu, dan muscle mass, kadar lemak dalam tubuh. Kadang atlet itu kelihatan besar, bukan berarti dia gemuk, tapi secara komposisi tubuh bisa jadi memang muscle mass-nya itu lebih besar daripada fat mass-nya. Karena itu balik lagi, semakin dia mass-nya bagus, makin baik buat badannya, makin baik buat performanya dia. Kebalikannya kalau kapasitas lemaknya lebih besar, nah itu akhirnya mengurangi performanya dia. Yang kemudian adalah tes ortopedik. Tes ortopedik di sini dalam artian valgus varus, tes salites, MTCAN, terus tadi apa Yergason baru dibahas kalau nggak salah. Terus ada juga flexibility, strength, speed, agility, power, balance, and endurance. Jadi sebelum kita membuat program untuk pencegahan cedera, kita harus tahu dulu zero point-nya itu di mana. Karena kalau kita nggak tahu zero point-nya, kita nggak tahu mau naikin seberapa persen dari kapasitas si atlet tersebut. Nah, di sini salah satunya saya ambil contoh, FIFA mengeluarkan salah satu form assessment namanya PCMA, Pre-Competition Medical Assessment. Biasanya dulu sebelum saya mulai kompetisi musim baru, itu semua atlet, baik yang atlet lama maupun atlet baru yang akan dikontrak. Jadi dari sini juga bisa menentukan apakah atlet tersebut patut atau layak untuk dikontrak oleh klub. Karena kita nggak mau juga ngontrak, tapi pemainnya istilahnya dalam kondisi cedera, nanti tidak maksimal, dalam artian
nggak kepake di tim, malahan memperbanyak cost pengeluaran dari tim tersebut. Kalau ini ada di internet, bisa di-download untuk formnya, macam-macam dia. Isinya ya tadi, dari kondisi umum tubuh, tinggi berat badan, riwayat penyakit terdahulu, pengukuran, tes ortopedik. Nah, yang nggak ada di situ adalah flexibility, strength, speed, agility, power, balance, and endurance. Nah, dari sini, setelah kita tahu zero point-nya tadi di mana, baru kita bisa menentukan program secara umum. Nah, ini program secara umum untuk pencegahan cedera. Balik lagi, kadang nggak semua atlet harus disamaratakan. Kadang dia ada butuh perlakuan-perlakuan khusus karena misal riwayat cederanya, misalnya dia pernah operasi atau dia pernah tidak sadar ketika pertandingan, injury, concussion, dan lain sebagainya. Nah, ini meliputin running exercise, balance and body control, strengthening exercise, plyometric, dan tambahan, tapi ini bisa iya adalah stretching exercise karena tidak harus. Tapi yang paling penting tadi adalah 4 poin tadi pertama. Running exercise, balance and body control exercise, strengthening, plyometric. Ini menurut Pasanen tahun 2008. Nah, common injury. Setelah kita buat tadi, makanya tadi saya bilang ada dia program umum, ada program khusus. Nah, program umumnya deh adalah ini. Tadi berdasarkan penelitian si Pasanen ini. Running, balance, dan bla bla bla. Nah, selain itu juga untuk setiap cabur kadang berbeda-beda kebutuhannya. Bisa jadi di satu olahraga kita butuh banget penguatan untuk back, tapi di olahraga yang lain nggak butuh. Nah, pentingnya itu adalah untuk mengetahui cedera apa saja yang paling sering muncul pada olahraga tersebut. Misal, pada sepeda, berdasarkan jurnal itu 80% pada atlet cyclist cederanya adalah back pain. Pada senam artistik. Senam artistik itu kompleks banget sih, dia bisa ankle, dia kebanyakan sendi-sendi kecil sih. Karena yaitu gerakannya yang sangat-sangat di luar tubuh orang normal. Kemudian itu golf. Nah, jadi balik lagi, mau dia caburnya sepeda, mau caburnya dia senam artistik, mau dia cabur golf, mau dia cabur loncat indah, yang paling penting adalah kita bisa menganalisa gerakannya. Misal, kalau ada pertandingan, jadi kita tuh atau latihan yang kita lihat itu bukan seberapa bagus atlet itu bisa bermain atau bisa mengaplikasikan strategi yang diminta oleh pelatih. Tapi yang paling penting kita adalah melihat bagaimana atlet itu bergerak. Jadi istilahnya kita misalnya fisioterapi olahraga di bidang sepak bola. Kita nggak ngeliatin pertandingannya, yang kita liatin adalah atlet-atlet kita. Apakah gerakannya benar, apakah dia udah mulai ada tanda-tanda. Misalnya contoh, nah di sini cedera dari Kevin Strootman, itu pemain Belanda. Saya ulang sedikit.
Bapak maaf Pak, kayaknya belum di-share screen. Oh gitu, ini belum share screen ini. Ya ini masih common injuries yang analisis biomekanik. Oh Ya, Pak, gitu, belum terganti. ini belum juga nih. Belum Pak. Bentar, wait. Hmm, ya udah next aja. Eh, Setelah kita tahu cedera apa saja yang mungkin terjadi pada olahraga tersebut, kita juga harus tahu. Ini balik lagi ini masih dalam dalam ranah pencegahan cedera. Jadi mudah kita tadi periksa dari kemampuan ligamennya, kemampuan ototnya, flexibility-nya, udah kita berikan program umum, udah kita buatkan juga program khusus dalam artian misalnya atlet tersebut ya itu tadi punya riwayat operasi cedera di ligamen ACL-nya udah diganti. Jadi dia butuh latihan tambahan untuk mensupport sendinya supaya dia tetap bisa top performance. Nah, tambahannya lagi adalah antara latihan yang sudah diberikan pelatih dan ditambah latihan yang kita berikan itu juga harus seimbang dengan recovery-nya. Karena kalau enggak jomplang ya akibatnya adalah injury karena overloaded, kekurangan intensity-nya terlalu tinggi tapi dipakainya jor-joran tapi ngisi bensinnya istilahnya setengah-setengah gitu. Dan recovery yang paling bagus adalah istirahat dalam artian quality of sleep. Menurut pelatih saya dulu di klub, latihan yang paling enak itu adalah tidur. Karena dengan tidur yang cukup itu memperrendah resiko dari cedera. Balik lagi itu tadi injury prevention. Ada banyak sih faktornya. Bisa dari makanan juga, bisa dari asupan minum, nutrisi dalam artian. Tapi poin-poin yang bisa kita jaga adalah dari sini adalah recovery-nya. Bagaimana pasca dia berlatih sampai dia siap untuk berlatih lagi hari berikutnya. Nah, apabila dia melakukan programnya sehari 2 kali, kita harus lebih teliti lagi dalam artian memberikan program tambahan baik itu relaksasi maupun recovery. Nah, yang udah FIFA udah pernah mengeluarkan salah satu program latihan yang tadi include semuanya. Dia ada running exercise-nya, ada strength-nya. Nah, ini gambar lagi plank, lagi side plank, ada juga balance and koordinasi. Dia lempar tangkap bola sendiri, terus dengan temen, terus dorong-dorongan sama temen, itu udah ada di dalamnya. Terus ada juga tadi plyometric, ini jumping vertical jump. Nah ini bagian dari plyometric tadi. Dan di sini ada panduannya, beberapa lakukan yang dilakukan sebelum, nah ini untuk yang part 1 ini, untuk yang part 1 ini bisa dilakukan ketika pemanasan dan sebelum pertandingan, nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2-nya biasanya dilakukan itu pada saat latihan. Untuk detailnya, baik repetisinya mau berapa,
berapa detik, mau setnya berapa. Ini ada bukunya juga. Jadi bukunya ini FIFA pokoknya udah komplit banget lah untuk ngeluarin penelitian-penelitian yang membantu untuk menjaga atau meningkatkan performa dari atlet-atlet sepak bola. Nah, tapi dari sini kebanyakan adalah untuk lower leg gitu. Jadi kedepannya nanti mungkin ada tugas untuk membuat injury prevention tapi pada upper body, pada shoulder, pada elbow, pada wrist. Tuh. Oke, udah masuk semuanya di pre-injury prevention, pencegahan cedera. Masuk ke acute injury. Nah, pada acute injury ini biasanya di lapangan. Di lapangan, baik itu pertandingan maupun itu latihan. Sorry. Ya. Tapi di sini lebih kepada saat pertandingan. Jadi pada saat pertandingan, itu tadi kita bukan nontonin pertandingannya, tapi kita lebih kepada menganalisa gerakan atlet-atlet kita sendiri. Atau misalnya dia dalam ranah sport fisioterapi pada event. Misalnya ada acara futsal cup dari sebuah BUMN atau acara yang lain lah dari bank misalnya gitu. Nah itu kita nggak cuma ngeliatin satu tim doang, tapi melihat dari 2 tim. Dan yang kedua adalah pada fisioterapi event itu tidak hanya menangani atlet, tapi bisa juga menangani penonton. Karena waktu itu pernah ada kasus, waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah, itu ada pertandingan DBL di Surabaya, itu ada permintaan ke meja medis. Biasanya teman-teman nggak tahu di sini, mahasiswa di sini udah pernah melakukan on-field, dalam artian ikut menjadi fisioterapi di sebuah event. Nah, di situ si panitia ini minta, "Mas, tolong ada yang cedera." Nah, karena informasinya tidak lengkap, maka yang saya cari adalah atlet. Itu saya cariin di lapangan, di ruang ganti. Setelah saya balik ke pos saya, ternyata baru kasih tahu, "Mas, yang cedera adalah penonton." Jadi tidak selalu kalau di event sport fisioterapi itu hanya melihat pertandingan, tapi juga menangani cedera yang terjadi pada penonton. Waktu itu juga tahun 2018 waktu Para Games, itu yang cedera juga bukan atletnya, malah yang cedera itu adalah penonton. Tapi karena kita berada pada sport fisioterapi di event, jadi kita tidak mempermasalahkan, dalam artian ya harus kita pegang juga, kecuali kita berada di kontingen atau kita berada di tim. Dan tujuan dari on-field ini adalah untuk menentukan apakah atlet tersebut, ini balik lagi ya ke atlet ya, atlet tersebut bisa melanjutkan permainan atau tidak. Bukan untuk memberikan diagnosa. Karena ketika ada atlet yang cedera, di pinggir lapangan itu pelatih nggak nanya kenapa. Yang ditanya adalah dia bisa main atau tidak. Jadi yang kita butuhkan adalah keputusan apakah dia bisa main atau tidak.
bukan untuk memberikan diagnosa. Dia tadi kenapa ya? ACL ya? Atau dia ada masalah sama meniscus? Atau dia ada masalah sama MCL? Nggak penting. Yang penting adalah dia bisa melanjutkan atau tidak. Dan dasar kegawat daruratan yang paling dasar itu adalah yang harus dimiliki oleh semua tenaga kesehatan, nggak cuma sport fisioterapi, adalah DRS ABCD. Nah, itu nanti ada pembahasannya setelah ini. Dan yang kedua adalah kalau yang berhubungan dengan cedera itu TOTAPS. Yang keempat itu dirujuk lah istilahnya. Kalau misalnya kita ragu atau kita nggak yakin sama kondisi tersebut, lebih baik dirujuk ke rumah sakit yang terdekat atau klinik yang terdekat. Nah, sebelum kita tahu kita harus ngapain, dalam artian misalnya ada atlet yang cedera di tengah lapangan, kita nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba langsung masuk ke dalam lapangan atau arena pertandingan. Tergantung dari peraturan yang ada di olahraga tersebut. Di sepak bola berbeda dengan bulu tangkis, berbeda juga dengan basketball. Misal kayak di bulu tangkis. Bulu tangkis itu istilahnya tim medis dari tim tersebut tidak bisa langsung menangani atletnya. Yang boleh menangani atletnya tersebut adalah dokter pertandingan atau tim medis pertandingan, dalam hari ini adalah fisioterapi event. Kalau sudah ditentukan atau sudah ditreatment, jika dia dan menentukan bisa lanjut atau tidaknya, itu bukan fisioterapi yang ada di tim atau di kontingen. Yang bisa adalah yang sebagai medical event tadi, fisioterapi yang berada di istilahnya yang menjadi tuan rumahnya lah. Tapi beda lagi kalau di sepak bola. Nggak perlu, justru kalau di sepak bola, tim medis yang masuk ke lapangan itu harus berasal dari tim. Kecuali dia membutuhkan bantuan, baik tandu ataupun ambulans, itu baru bisa dari penyelenggara. Jadi balik lagi, sebelum kita masuk ke lapangan harus tahu peraturan dari pertandingan tersebut atau dari cabang olahraga tersebut. Nah, ini tadi soal dasarnya dasar, benar-benar dasarnya dasar yang harus dimiliki oleh semua tenaga kesehatan. Salah satunya adalah fisioterapi, yaitu DRS ABCD, danger, responsive, send for help, open airway, normal breathing, start CPR, dan attack defibrillator. Yang pertama adalah lihat apakah, balik lagi tadi sepak bola, karena ini saya dulu lebih sering berkecimpung di sepak bola, jadi ini mungkin kebanyakan materinya lebih banyak kepada sepak bola dalam artian on-field manajemennya. Tapi beberapa juga ada dari pengalaman yang lain. Danger dalam hal di sini adalah kalau kita balik lagi, kalau kita melihat ada atlet kita jatuh tanpa dalam artian ini tidak sadar diri ya, tidak bergerak, tanpa perlu menunggu aba-aba dari wasit atau dari regulator pertandingan, kita boleh masuk ke dalamnya untuk memastikan atlet kita ini oke atau dia berbahaya, dalam kondisi yang bahaya. Dan yang kedua adalah responsif, segera cek dari yang sederhana, tanya namanya, terus goyang-goyangin bahunya. Kalau nggak ada respon, kalau dia nggak ada jawaban, misalnya ditanya namanya siapa, nama saya A, nama saya Joko, kamu lagi di mana? Dia bingung. Nah, itu berarti udah mulai ada problem-problem pada otaknya, cedera otak, concussion. Atau dia
mungkin itu lidahnya tertelan. Jadi dia tidak bisa ngomong. Dia hanya bisa tadi squeeze shoulder, menggerakkan dari bahunya. Yang kemudian adalah S, send for help. Kalau dia udah nggak responsif, dalam artian tidak ada respon, segera hubungin rumah sakit terdekat. Dalam hal ini, kalau dia berada di event, itu dia udah pasti punya nomor rumah sakit terdekat. Tapi kalau kita sebagai tim medis yang menjadi bagian dari tim atau kontingen, kita harus mengetahui di mana lokasi venue pertandingan atau venue tempat latihan. Cari tahu nomor telepon atau cari tahu rumah sakit terdekat, sehingga ketika udah ada problem di lapangan nggak perlu nunggu sampai rumah sakit. Jadi sebelum dari rumah sakit juga udah bisa langsung dikabarin, tolong ini ada atlet saya yang mengalami tidak sadar diri, jadi tolong dibantu. Jadi sampai sana udah nggak bingung, udah timnya udah siap. Yang kedua, yang selanjutnya adalah A, open airway. Di sini adalah tadi saya bilang membuka mulut karena mungkin lidahnya tertelan atau dia menggigit rahangnya. Jadi itu harus dipaksa. Open the mouth and check the airway for foreign material. Kadang beberapa atlet ada yang mengunyah bubble gum permen karet. Itu harus dihilangkan. Atau dia menggunakan mouth guard, misalnya pada petinju, itu harus segera dikeluarkan dulu supaya jalur nafas dia bisa terbuka, dalam artian tidak menghambat. Karena dalam hal ini adalah dia butuh, kan nafas itu ada dua ya, nafas melalui hidung dan nafas melalui mulut. Nah, jadi dua-duanya kita maksimalkan, open airway, baik airway yang di hidung maupun yang di mulut. Kalau udah dibaringkan seperti posisi yang ada di gambar. Jadi posisinya dia kayak tidur miring supaya mengeluarkan atau mendapat asupan oksigen yang lebih baik, karena pada posisi ini adalah posisi yang maksimal untuk oksigen bisa masuk ke dalam tubuh. Lalu cek normalnya apakah cepat atau masih normal. Kalau dia tidak normal, dalam artian tidak bernafas atau yang lainnya, langsung lakukan CPR, cardiopulmonal resuscitas. Itu dilakukan di atas, tepat di atas jantungnya dia. 30 kali diselang 2 kali nafas, dalam artian bantuan nafas. Nanti setelah ini ada pembahasan tentang alat-alat bantu tadi yang dalam artian membantu proses DRS ABCD-nya ini. Kalau udah itu tadi D, pakai alat. Jadi ini kalau nggak salah alat ini untuk membantu ketukan kita ketika melakukan CPR, karena kadang posisinya itu panik. Jadi ketika ada alat ini kita lebih terkontrol untuk memberikan CPR-nya. Nah, tadi udah yang paling dasar DRS ABCD, kemudian TOTAPS kalau yang dia kondisinya cedera biasa. Yang pertama talk, observe, touch, active movement, passive movement, sama skill test. Yang pertama itu tadi, kalau yang paling simpel adalah ketika talk, tanya. Kalau dia nggak bisa menjawab, berarti udah kemungkinan kesadarannya dia menurun. Langsung lakukan tadi DRS ABCD. Yang kedua, kalau dia masih bisa menjawab, tanyakan, perhatikan di sambil kita nanya, kenapa? Apa yang sakit? Misalnya dia sakitnya di ankle, kita lihat apakah ada perubahan warna, ada perubahan bentuk, ada
ada yang aneh, itu langsung harus dicari tahu di observasi. Kemudian dengan memastikan adalah touch. Nah, ini adalah poin penting, touch. Karena di poin ini adalah kita tahu apakah atlet ini bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Dalam hal ini, apakah atlet ini berpura-pura cedera atau dia memang benar-benar cedera. Karena dengan kita memegang, kita tahu, oh ternyata nggak ada yang parah, nggak ada bengkak, nggak ada perubahan bentuk, tapi kok ekspresinya dia berlebihan. Atau misalnya, biasanya pada sepak bola itu kram kaki. Tapi posisi dia ketika cedera itu, dalam artian dia di tanah itu, di lantai, di rumput, di lapangan itu, kakinya nekuk. Padahal yang normal adalah ketika kita mengalami kram, itu pasti kita akan berusaha kakinya dilurusin, bukan ditekuk. Malah kalau ditekuk malah semakin memperbesar sakit dari kramnya tersebut. Nah, dari situ kita bisa mengetahui ini beneran cedera atau tidak. Salah satunya itu tadi, yang kedua adalah dengan memegang. Dengan memegang kita tahu, oh ini atlet ini masih bisa lanjut, atlet ini tidak bisa lanjut. Udah kita pegang, oke, tidak ada masalah. Tidak ada perubahan bentuk, tidak ada perubahan warna, tidak ada yang aneh lah secara kita kalau kita touch. Kemudian adalah untuk meminta dia menggerakkan secara aktif. Misalnya tadi balik lagi ankle. Dia suruh menggerakkan aktif. Karena biasanya kalau atletnya baru banget cedera, dia masih shock. Jadi dia belum bisa menggerakkan, dalam artian antara dia memang masih sakit atau dia kesadarannya yang belum kembali sepenuhnya. Jadi kalau dia belum bisa menggerakkan secara aktif, coba dilakukan secara pasif dulu. Tapi pelan-pelan. Karena balik lagi nih kondisinya cedera. Misalnya dia benar-benar cedera lah setelah kita tahu dari touch tadi. Setelah dibantu untuk menggerakkan secara pasif, baru coba dia untuk lakukan gerakan secara aktif. Biasanya atlet itu ya tadi pada awal dia nggak bisa menggerakkan. Wait. Bentar. Tidak bisa menggerakkan secara sendiri. Jadi dia harus dibantu dulu. Setelah dia dibantu, baru dia akhirnya bisa menggerakkan secara mandiri. Kalau dia udah bisa semuanya, baru lakukan skill test. Skill test di sini adalah gerakan-gerakan sederhana yang berhubungan dengan olahraganya dia. Misalnya tadi ankle, dia pemain sepak bola. Ya, coba jalan dulu aja yang paling ringan. Jalan, loncat-loncat, terus ada eksplosifnya sedikit. Kalau dia nggak ada masalah, boleh lanjut. Baik, kalau dia ragu, lebih baik diganti. Dan pada akut intervensi, dalam hal ini adalah on field, kadang kita harus membuat overdiagnose. Dalam artian ini, kalau tadi misalnya dia patah tulang kelihatan, kalau ligamennya sobek atau putus, nggak kelihatan kan. Dan kita nggak mungkin melakukan drawer test atau Lachman test ketika di lapangan. Jadi yang paling mungkin adalah kalau kita ragu, ya lebih baik kita lebihin. Dalam artian ya udah berarti kemungkinan ini beneran putus, bukan partial rupture. Nah, ini apa ya namanya, jembatan keledai itu apa ya? Diagram. Algoritma. Bahasa kerennya algoritma. Jadi di sini adalah TOTAPS, TOT-nya di sini, kemudian A sama P-nya di sini, dan S-nya di sini. Nah, yang pertama tadi, merefresh yang tadi yang udah saya jelaskan, itu talk, observe, touch itu untuk mengetahui kesadaran dari atlet tersebut. Apakah dia masih bangun atau dia udah pingsan.
Kalau dia tidak sadar, langsung balik lagi tadi, kalau dari talk-nya aja udah nggak ngejawab, udah langsung DRS ABCD. Kalau dia masih sadar, coba lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Suruh untuk menggerakkan sendi tersebut secara mandiri atau secara pasif. Pastikan dari cedera ini ada keterbatasan gerak. Kalau nggak ada, lanjut ke skill test. Oke, berarti dia tidak ada masalah. Mungkin tadi hanya shock aja atau kaget lah. Jadi bisa langsung ke skill test. Tapi kalau dia ada nyeri, itu disarankan untuk rise atau itunya adalah disemprot. Tapi pada misalnya nanti suatu saat kalian ada yang menangani pertandingan atau memegang tim usia muda, lebih baik jangan menggunakan semprotan kloretil karena kita tidak tahu sensitivitas dari kulit tersebut. Dan yang kedua adalah secara kognitif anak-anak itu belum terlalu paham, jadi lebih aman kita menggunakan es batu daripada kloretil. Kemudian tadi kalau dia skill test, oke. Secara dia aktif pasifnya nggak ada masalah, langsung skill test. Ketika skill test, oh masih nyeri nih. Kalau iya, balik lagi. Ya udah muter-muter lagi aja di sini. Rise, di kompres es lagi atau di kloretil lagi. Terus bisa kalau dia udah nyerinya menurun, ya balik lagi. Suruh aktif lagi, suruh pasif lagi. Terus apakah nyeri? Apakah iya? Kalau enggak langsung ke skill test. Terus mungkin dia butuh beberapa penanganan. Dan beda cabang olahraga, beda perlakuan juga. Kadang ada yang bisa kita langsung treatment di lapangan, ada yang kita harus ke pinggir dulu. Kita harus itu tadi mengetahui law of the game, peraturan dari pertandingan tersebut, dari cabang olahraga tersebut, supaya kita tidak salah salah dalam melakukan tindakan. Kalau dia udah no dari tadi skill testnya, boleh main lagi. Nah, ini adalah peralatan yang paling minimal yang harus dimiliki. Nah, ini tadi balik nih yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini yang tadi saya bilang ketika melakukan DRS ABCD, salah satunya adalah memberikan CPR. Yang dimana di situ ada pemberian nafas bantuan. Nah, ini adalah alat bantu untuk kita memberikan nafas bantuan tanpa perlu mouth to mouth, mulut ke mulut. Jadi kan kita nggak tahu ya, kita kalau memang kita berada dalam tim atau kontingen, kita udah tahu atlet kita ini punya penyakit atau tidak. Tapi kalau kita berada pada kondisi sebagai yang penyelenggara event tadi, lebih baik menggunakan ini untuk menjaga-jaga. Dan yang kedua, ya secara adab orang timur lebih sopan menggunakan alat bantu daripada langsung. Di sini ada beberapa alatnya. Di sini ada beberapa perban, tapi perbannya beda-beda. Yang satu perban buat dililit, yang kayak gini. Bisa yang dia yang udah ready, udah potongan, jadi tinggal tempel, ditambah nanti ada plaster. Atau misalnya dia butuh pada area-area yang misalnya olahraganya nggak boleh ada darah, dalam artian gimana ya? Plaster yang anti air. Nah, ini di sini ada nih contohnya. Nah, di sini juga kalau kalian melihat ada benda kecil di sini, ini itu pinset. Nah, pinset ini apa? Tadi untuk mengambil, kalau kita kan taunya selama ini pinset itu buat cabut bulu hidung, cabut bulu ketek. Nah, di sport ini bisa berguna untuk
mengambil benda asing yang ada di mulut. Tadi kayak mouth guard atau ada bubble gum, permen karet, itu bisa diambil pakai itu tanpa kita perlu merogoh ke dalam. Karena takutnya juga kalau kita rogoh, dalam artian kita masukkan tangan kita ke dalam, malah makin mendorong dua alat tadi, dua benda tadi, bubble gum sama mouth guard-nya, malah semakin masuk, malah semakin menutup jalur nafasnya. Nah, ini adalah yang paling minim perlu kalian ketahui untuk alat-alat apa aja sih yang harus ada di dalam tas medis. Jadi nggak perlu tuh dalam tas medis perlu kloretil. Kalau emang kita butuhnya cuma es batu aja. Lagian lebih murah, lebih universal, bisa diberikan kepada semua kalangan, anak-anak maupun dewasa. Yang pertama, sarung tangan minimal 2 pasang. Kemudian adalah tadi ini reclusive face shield or pocket mask for rescue breathing. Tadi yang saya bilang untuk membantu memberikan nafas buatan ke atlet yang mengalami gangguan kesadaran. Ini plaster nih. Jadi tadi saya bilang plasternya itu ada macam-macam, dari yang plaster biasa, terus yang waterproof, terus macam-macam triangular bandage, semuanya intinya semuanya plaster semua, tapi beda-beda penggunaannya, tergantung areanya juga. Tape, terus access to ice on the day or ice pack. Nah ini cukup es batu, nggak perlu Halo Pak. Tadi sampai mana saya jelasinnya? Siapa? Si pennya coba tadi nge-freeze katanya. Tadi saya Sampai bandage Pak. sampai bandage. Oke. Ini ya. Masih di slide yang ini. Ya? Belum share screen Pak. Oh, tadi saya keluar sendiri. Nah ini tadi bandage ya. Terus tadi ini selimut untuk bantu dia kalau dia ada hipotermia. Kita nggak tahu pertandingan tersebut ada berada di kondisi yang seperti apa, dalam artian mungkin dia berada di ketinggian yang suhunya mungkin dingin, atau dia berada pada musim yang memang musim dingin. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga suhu tubuhnya dia supaya jangan semakin drop. Kemudian adalah gunting. Gunting tadi bisa buat gunting baju atau
Dalam artian misalnya kita butuh pemberian AED. Dalam AED itu yang apa ya? Alat pacu jantung yang ditempelin ke dada itu. Nah, itu kan kita butuh langsung kena kulit. Jadi itu mungkin kita harus potong baju si atlet. Atau misal ada juga atlet yang mengalami kram karena kaos kakinya yang terlalu kencang atau kekecilan. Jadi kita butuh untuk memotong kaos kakinya. Kemudian paper and pencil, tujuannya di sini adalah untuk mencatat detail-detail kecil yang mungkin waktu kita memberi penanganan itu terlewat. Terus packet or sachet of sugar, ya mungkin dia karena sebelum pertandingan dia nggak makan, atau mungkin dia sebelumnya makannya sedikit, atau dia habis masalah dengan pencernaannya dia, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan asupan nutrisinya, sehingga mungkin dia lemas atau sebagainya. Itu bisa diberikan gula. Terus ini tadi tweezer. Tweezer ini itu tadi apa? Yang buat ngambil benda asing yang ada di dalam mulut, supaya kita nggak perlu ngerogoh ke dalam mulut si atlet yang sedang mengalami penurunan kesadaran. Nih, ini masih di tahap akut intervensi. Dalam hal ini adalah on site. Jadi apa sih apa yang jadi pertimbangan kita menentukan apakah atlet itu, misal tadi balik lagi, misal dia mengalami keterbatasan gerak dalam hal ini, ya terus dikompres tapi masih juga dia nggak sakit, dalam artian hal ini masih juga terasa nyeri, tapi dia harus bermain. Apa sih pertimbangan kita untuk memberikan advice kepada atlet ataupun kepada jajaran pelatih? Itu yang pertama adalah, ini yang paling penting, apakah nyerinya bisa semakin berbahaya? Kalau emang iya, lebih baik lakukan bergantian atau sudahi. Misalnya dia tidak mungkin melakukan pergantian orang, misalnya dia olahraga individu, misalnya dia olahraga tadi senam artistik atau senam ritmik, jadi nggak mungkin dilanjutkan, lebih baik dia menyudahi pertandingan hari itu. Satu, apakah semakin kalau dia main lagi tambah parah? Yang kedua adalah, apakah misalnya tadi udah kita tanganin, bisa kasih tapping, kita kasih misalnya kalau kepalanya ada perdarahan kita bandage, pakai perban, tapi masih itu juga. Itu tadi, apakah area yang sudah kita beri perlindungan, tape, bandage, ataupun plester, apakah itu benar-benar aman untuk dia? Kalau enggak, lebih baik atletnya diganti atau sudahi pertandingan hari itu. Yang kedua adalah secondary, pertimbangan yang kedua. Kalau tadi udah lewat lah istilahnya, oke, nggak apa-apa dia cederanya semakin parah, biarin aja dia cederanya semakin parah. Terus juga biarin dia dengan alat bantu yang ada, tapping atau bandage yang ada, biarin aja dia tetap main. Itu adalah pertimbangan yang kedua, adalah apakah dia pemain bintang tersebut dalam tim tersebut. Misalnya Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, nggak mungkin kan dia diganti. Jadi mau nggak mau dia harus tetap bermain, kecuali istilahnya cederanya parah banget kayak waktu Ronaldo di Euro waktu juara itu. Jadi dia ya mau nggak mau harus diganti. Dan yang kedua itu, pertimbangan kedua adalah important game. Seberapa penting sih pertandingan ini? Jadi waktu itu ada kasus Luis Suarez, bukan Luis Suarez,
Bentar. Saya lupa nama atletnya. Oh, Diego Costa. Diego Costa waktu masih membela Atletico Madrid. Waktu itu 3 minggu sebelum final Liga Champions 2006 apa 2007, itu dia mengalami cedera hamstring. Nah, yang kita tahu hamstring itu butuh waktunya lama banget untuk penyembuhannya, apalagi untuk bisa mengembalikan performa dia ke level sebelum dia cedera. Itu lumayan butuh waktu. Dan nggak tahu waktu itu seberapa parah. Istilahnya hamstring itu lumayan berat lah, karena secara dia size dari muscle-nya besar, jadi otomatis proses recovery-nya juga akan lebih panjang. Contoh gampangnya kayak kenapa kalau cedera di tulang kaki itu lebih lama dibanding cedera di tangan? Karena secara ukuran, balik lagi, secara ukuran tulang-tulang kaki itu lebih besar dibanding tulang-tulang yang ada di tangan. Nah, itu tadi important game. Akhirnya apa? Si Diego Costa itu tetap main di partai final itu. Tapi apa akhirnya? Di menit ke-7 dia ditarik kembali. Jadi akhirnya apa? Merugikan tim. Jadi lebih baik kalau emang dia kira-kira nggak mampu, ya lebih baik kalau sebagai medical team atau sebagai sport physiotherapy memberikan saran ke pelatih, itu lebih baik pemain tersebut tidak dipasang. Gitu. Yang kedua adalah membantu dia cederanya supaya tidak tambah semakin parah. Setelah kita udah tanganin, atletnya main lagi, nah ini adalah yang perlu dilakukan setelahnya, action selanjutnya. Yaitu yang pertama adalah melakukan pemeriksaan lanjutan. Misal dia akhirnya diganti, misal kayak diganti. Jadi tadi dia kenapa ya? Dia apakah ligamennya cuman ketarik, apakah sampai sobek atau udah putus? Nah itu kita perlu cari tahu. Yaitu tujuannya adalah untuk mendiagnosa. Selain itu juga memberikan intervensi. Kadang di beberapa olahraga itu kita tidak membolehkan memberikan penanganan, baik itu cuman ngetes doang, aktif pasifnya, bahkan nggak boleh sampai memberikan treatment dalam artian memberikan es atau memberikan stretching kalau dia kram, itu di dalam lapangan. Jadi harus keluar dulu atau minggir dulu istilahnya, baru kita bisa memberikan intervensi. Makanya mungkin kalau yang udah level pro kayak di Liga Inggris itu pemainnya nggak langsung, istilahnya nggak langsung di treatment di tengah lapangan, nunggu atletnya ke pinggir dulu atau keluar dari lapangan, sambil jalan itu kita berpikir ini atlet seberapa parah cederanya, baru kita bisa memberikan intervensi. Kalau di Indonesia ya bodo amat, langsung kasih intervensi aja di lapangan. Tapi itu tadi, mengetahui law of the game, jangan main asal. Terus untuk mengedukasi, oke, lu cedera nih, tapi lu harus lebih hati-hati. Misalnya kita ke atletnya, coba hindari untuk body contact misalnya, sehingga meminimalisir cedera lu yang udah ada sekarang. Itu ke atlet. Kalau kalau tadi itu ke atlet, kalau ke pelatih, ya bagian dari follow up. Tadi dia cederanya nggak parah, atau dia ini udah cedera yang kesekian nih, dalam artian dalam satu pertandingan, lebih baik pemain ini diganti daripada pemain ini tambah parah cederanya. Nah, ini berhubungan dengan kejadian gagal jantung, serangan jantung lah. Semakin lambat kita memberikan treatment itu tadi, pacu jantung tadi, semakin kecil juga kemungkinan dia untuk hidup. Makanya sport fisioterapi itu harus, satu, tenang, yang kedua dia harus
Ya itu tadi, dia harus mengumpulkan data-data sebelumnya. Apakah atlet ini sudah memiliki riwayat, misalnya dia mungkin nggak punya riwayat, tapi secara riwayat keluarga dia punya faktor pencetus. Misalnya bapaknya secara genetikal, orang tuanya ada faktor dia untuk kena gagal jantung. Nah itu makanya persiapan data itu sebelum sangat amat sangat penting untuk mempersiapkan ketika pertandingan atau saat latihan. Sama juga cedera-cedera yang lain. Semakin lama kita memberikan treatment, semakin lama juga proses kemungkinan dia untuk recovery-nya lebih cepat. Jadi manfaatkan ini 1 menit, 2 menit, 3 menit, semakin lama semakin kecil kemungkinan dia untuk bisa survive, bisa normal lagi. Nah, ini adalah contoh kasus cedera tulang belakang. Ini saya nggak tahu pasti dia cederanya entah, kayak sih kalau dia berdasarkan gambarnya menggunakan collar neck, kemungkinan ada cedera di kepala. Dan untuk membantu atlet ini berpindah dari lapangan menuju rumah sakit, ada proses pemindahan ditandu lah istilahnya. Nah, ini ada 3 orang butuhnya. Yang satu adalah memegang kepala, yang kedua memegang bahu, pinggang, sama lutut. Dan ini tangannya harus bersilangan. Kontrolnya atau leadernya di sini adalah si yang megang kepala. Sorry. Yang megang kepala. Jadi aba-abanya mau miring itu atau mau ngangkat, semuanya aba-abanya ada di kepala karena itu yang paling penting, bukan dari yang megang lutut atau yang megang bahu. Nah, masuk kedua, miringin si atletnya untuk bisa memberikan space papan dari tandunya itu untuk masuk. Balik lagi, semuanya harus benar-benar, makanya ini kalau di tim atau di kontingen ini harus sering-sering dilatih. Karena kayak gini kalau nggak pernah dilatih, mau dia kondisinya genting atau enggak, itu nggak bakal bisa keluar, dalam artian pasti salah penanganan. Jadi practice make it perfect. Semakin sering dilatih, semakin bagus dia responnya kalau menghadapi cedera yang berhubungan sama tulang belakang. Kalau udah, jadi bukan ininya atletnya diangkat terus dimasukin ini, tapi atletnya dimiringin dengan kondisi kepala yang tetap melayang, karena kalau dia nggak, dalam artian kalau dia jatuh, jadi line dari lehernya nggak bener. Nah itu malah makin memperparah cederanya. Kalau udah, tinggal diikat badannya supaya tidak bergerak. Tapi tetap kontrol, tetap ada di yang pegang kepala leadernya. Nah, ini beberapa cedera yang life threatening injury. Ini cedera-cedera yang severity-nya tuh tinggi banget. Nah, ada tanda-tandanya juga dan kemungkinan serta apa yang harus dilakukan. Ini di bawahnya cedera serius. Tadi sangat amat serius yang mengancam nyawa, yang sekarang serius tapi tidak mengancam nyawa. Tapi butuh treatment yang benar.
Halo Pak. Sorry, internetnya nggak stabil. Tadi sampai mana? Cedera yang tidak mengancam bahaya Pak, tidak mengancam kematian Pak. Yang kayak eye injury, injury. Ya. Jadi, ini udah cedera yang mengancam nyawa. Ini cedera yang serius tapi tidak. Share screen-nya belum Sorry? Pak. Share screen-nya belum Pak. Oh, sorry. Ya. Ini adalah cedera yang serius tapi tidak membahayakan, tapi perlu perhatian khusus. Jadi dia masuk ke dalam kategori serious injury. Terus ini cedera yang ringan istilahnya. Balik lagi semuanya ya. Jadi semuanya mungkin kalau nanti perkuliahan udah bisa tatap muka, semua yang ada di slide ini yang tadi dari yang membahayakan tapi tidak mengancam nyawa sampai cedera yang nyeri, treatmentnya atau manajemen on field-nya bisa kita praktekkan sehingga lebih, karena ya itu tadi kalau nggak dilatih nggak bakal lancar, dalam artian nggak bakal bisa keluar ketika menghadapi hal-hal yang sesungguhnya. Oke, jadi nggak usah takut terhadap kemungkinan cedera yang ada pada atlet-atlet, dan tetap jaga asa mereka untuk bisa kembali ke top performance-nya. Karena tugas dari tadi sport physiotherapy adalah performance enhancement after sport injury. Jadi nggak cukup dia bisa main lagi, tapi dia misal kayak Ibrahimovic ini, makanya saya ngambil gambar ini, adalah dia bisa setelah dia operasi ACL kalau nggak salah, dia bisa kembali ke top levelnya dia, bisa menjuarai Piala Eropa di tingkat klub. Nah itu fisioterapi itu sangat harus bisa membantu atlet-atletnya untuk bisa kembali ke top levelnya tadi. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Afisa. Kalau untuk tim medis dari atlet itu sendiri, untuk atlet yang normal dengan atlet yang misalnya para games gitu Pak, yang berkebutuhan khusus, itu Pak apakah ada perbedaan tim medisnya Pak? Terima kasih Pak.
Tim medis yang di mana? Yang dia sebagai koordinator, sebagai di event, atau dia di tim atau kontingen? Untuk atletnya itu sendiri mungkin ya Pak, di kontingen. Sebenarnya hampir nggak ada bedanya sih sama kalau kita menangani atlet-atlet yang normal. Cuman kadang kita dalam pemberian terapi latihan itu harus mengikuti dari kemampuan si atletnya. Dalam artian biomekaniknya. Rata-rata pada atlet para itu adalah paralimpik atau para yang mengalami impairment itu terjadi perubahan biomekanik pada shoulder. Jadi karena kebanyakan karena tidak adanya kaki, sehingga mereka lebih mengandalkan kepada kemampuan tangan. Nah, itu sih yang membedakan hal. Sebenarnya nggak ada bedanya, baik dia injury prevention-nya maupun on-field management-nya, akut intervention, itu nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah nanti yang di fase rehabilitasinya dan performance enhancement-nya dia. Karena harus berdasarkan impairment dari si atlet tersebut. Gitu. Kurang? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Mungkin di sini ada teman-teman yang udah di UI ada nggak kayak komunitas untuk sport fisioterapinya? Kita punya TBF Pak, tim bantuan fisioterapi yang biasanya turun medis. Spesifik ke sport atau enggak? Setahu saya sejauh ini masih Yang ada ke di cabang-cabang angkatan kalian sport. ini, ada nggak yang bergabung? Ada Pak Ruth Golda, ketua TBF kita di sini. Ada berapa orang yang ikut organisasi tersebut? Atau semuanya diwajibkan ikut? Nggak diwajibin sih Pak. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jelas atau tidak jelas? Gimana? Coba si pennya dibantu teman-temannya. Teman di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Pak Joko terkait dengan fisioterapi olahraga? Atau mungkin kalau masih ada yang itu boleh dikumpulkan dulu nanti, atau masih bingung ini maksudnya apa ya. Jadi nanti bisa diberikan kepada si pen, dikumpulkan pertanyaannya, nanti dijawab pada pertemuan selanjutnya. Ayo boleh Pak. Saya Nah, juga ini bagian, ingin menanyakan Pak. ya. Tadi Bapak kalau nggak salah ngasih tugas untuk injury prevention upper body ya Pak? Nah itu tadi, makanya tadi saya sempat nanya ada berapa kelompok di angkatan ini. Nah, Ada 9 kelompok. 9 kelompok. Ini niatnya karena bagian dari penilaian adalah memberikan tugas. Nah, yang tugas yang mau saya berikan adalah mencari
pemeriksaan flexibility dan kekuatan. Jadi ini gampangnya. Jadi ada 9. Jadi untuk sementara itu baru untuk karena ini kan masih ada 3 pertemuan, jadi dibagi-bagi aja. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu ada 4 kelompok yang diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Itu tugasnya yang pertama adalah mencari pemeriksaan flexibility, strength, dan speed pada untuk pre-competition tadi sebelum dimulainya musim baru atau tahun baru. Yang kedua masih sama, cuman bedanya di agility, power, balance, and endurance. Lalu, nah, kalau tadi udah cari data, sekarang membentuk program latihan. Basicnya berdasarkan materi ini, injury prevention. Tapi pada upper body, pada satu kelompok membahas wrist dan jari-jari, hand gitu. Yang kedua adalah elbow, yang ketiga adalah shoulder. Untuk tugasnya itu harus meliputi, karena kalau tadi ini kan upper, jadi nggak mungkin diberikan program running exercise. Jadi istilahnya tadi yang FIFA 11, the 11 tadi namanya itu yang ini the 11 plus itu belum mencakup itu semua, yang upper body-nya belum. Jadi tugasnya membuat program latihan yang ada unsur balance and body control, strengthening, sama plyometric. Plyometric ini adalah eksplosifnya, daya ledak ototnya. Gitu. Jadi itu udah berapa kelompok tuh tadi? 1, 2, terus wrist, elbow, sama shoulder, berarti udah ada 5 kelompok. 5 kelompoknya ini dimulai dari kelompok terakhir. Terserah nanti kalian pembagiannya bagaimana, dari mulai kelompok 9, 8, 7, 6, 5. Dipresentasikan. Kalau bagus-bagusnya bisa memberikan nggak usah harus video, contoh melalui foto. Dalam artian mahasiswa melakukan sendiri gerakan yang menjadi program dari latihannya atau pemeriksaannya tersebut. Kalau disertakan juga sumbernya dari mananya. Gitu. Jadi saya ulangi ya, tugasnya itu tugas yang pertama adalah nomor 1 mencari pemeriksaan flexibility, strength, dan speed. Yang kedua adalah mencari pemeriksaan agility, power, balance, and endurance. Yang ketiga itu membuat program injury prevention pada wrist, yang include di dalamnya ada balance, ada body control, strengthening, sama daya ledak ototnya. Terus di elbow juga, sama di shoulder. Jadi udah 5 grup, yang 5 kelompok yang dapat tugas. Untuk grup selanjutnya atau kelompok selanjutnya nanti akan dapat tugas pada pertemuan selanjutnya untuk dipresentasikan di pertemuan terakhir. Gitu.
Apalagi mungkin nggak harus berdasarkan materi, mungkin ada yang mau tanya berdasarkan experience on field-nya. Oh iya, juga di sini jadi PFOI itu sedang merekrut lah, dalam artian sedang membuka pendaftaran untuk teman-teman yang memang berminat atau mau berkecimpung di fisioterapi olahraga, itu bisa gabung di pfoi.org. Di situ ada linknya untuk daftar member. Nah, itu nanti ke depannya adalah dia lebih terintegrasi. Jadi kalau ada event atau ada seminar atau ada workshop, itu lebih tahu perkembangannya, update-update-nya. Nah, salah satunya adalah kriterianya adalah kalau yang mahasiswa yang baru lulus itu pernah mengikuti atau pernah berpartisipasi dalam suatu event sebagai dia sport fisioterapi. Gitu. Mas, saya ingin bertanya terkait deadline tugasnya, Pak. Untuk yang 5 tugas Deadline-nya tadi. Di pertemuan selanjutnya. Oh, jadi deadline-nya saat dipresentasikan aja ya, Pak, untuk pertemuan selanjutnya. Iya. Oh, baik. Ada lagi? Gimana sih, Pen? Kalau udah nggak ada pertanyaan, langsung ditutup atau bagaimana? Ya, mungkin kita bisa Atau harus memenuhi waktu kuliahnya? Sudah bisa, Pak. Jika dirasa sudah cukup, kita ingin sesi dokumentasi terlebih dahulu, Pak. Bersama-sama. Maaf, Pak, share screen-nya. Ya, sorry. Baik, teman-teman. Bisa on cam dulu ya semua. Reza, Bayu, Nabil, Virgita, Heldo, Bayu. Oke, siap-siap. Slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Selanjutnya, slide kedua, siap-siap. 1, 2, 3.